Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat berjumpa di dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Suatu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa melindungi kita. Kalau Tuhan izinkan kita ada sampai saat ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Karena itu, tetap semangat, jangan putus asa. Kita mau melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, saya mau mengajak kita satukan hati, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan yang memberkati perenungan firman pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini, Tuhan yang berdaulat atas sejarah hidup manusia, dan Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Kami sadar kalau kami ada sampai saat ini semua karena ada tangan Tuhan yang menopang kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan yang akan membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Sore hari ini kami naikkan syukur di hadapan-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kalau sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kami. Biar Roh Kudus yang mengajari kami, Roh Kudus yang memimpin kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran langsung ini, biar Roh Kudus juga yang menyertai mereka, yang mengajari mereka, membukakan hikmat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini tema renungan kita adalah cara pandang kita itu menentukan masa depan kita. Cara pandang kita menentukan masa depan kita. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Nanti kita lanjutkan Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 4. Bilangan pasal 13 ayat 25 saya mulai. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di negeri Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak,
kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tingginya perawakannya. Kami juga lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas di padang oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat sebuah perusahaan sepatu berencana melakukan ekspansi, perluasan pemasaran ke suku aborigin yang ada di Australia. Mereka berpikir bagaimana membuka pasar kepada suku aborigin. Diutuslah seorang salesman untuk mensurvei, melihat kondisi. Kira-kira sepatu dari perusahaan tersebut bisa laku atau tidak dijual kepada masyarakat suku aborigin. Sang surveyor ini berusaha untuk melakukan pendekatan kepada penduduk aborigin untuk mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat aborigin. Setelah 2 hari dia tinggal di sana bersama penduduk suku aborigin, sang surveyor ini kembali ke perusahaan dan memberikan laporan kepada pimpinan. Pagi-pagi sang surveyor sudah menghadap pimpinan dengan wajah yang agak sedikit kurang bersemangat, saudara. Kurang bersemangat. Pimpinan perusahaan bertanya, kok cepat sekali pulangnya? Bukankah dikasih waktu 1 minggu? Gimana hasil pengamatanmu? Kira-kira sepatu kita bisa laku tidak di sana? Agak sedikit tidak bersemangat, sang surveyor mengatakan, percuma Pak, sia-sia kita buang-buang waktu, tenaga, dan uang ke sana. Saya sudah tinggal di sana 2 hari, rasanya menyesal saya ke sana. Percuma gimana maksudmu? Tanya sang pimpinan. Gimana kita mau jual sepatu kepada mereka? Jangankan pakai sepatu, pakai pakaian saja mereka tidak mau. Hampir semua mereka tidak ada yang pakai pakaian. Manalah mungkin mereka mau pakai sepatu, katanya. Jadi gak mungkin sepatu kita bisa laku di sana. Oh begitu ya, kata pimpinan. Ya udahlah, kalau begitu lanjutnya, saudara. Tentu sang pimpinan ini tidak puas dengan jawaban dari salesman yang disuruh untuk mensurvei daerah suku aborigin, saudara. Akhirnya dia coba
cari lagi satu orang salesman andalannya. Dia coba kasih tugas yang sama. Sang pimpinan ini mengutus satu orang lagi untuk mensurvei kehidupan dari penduduk suku aborigin. Ternyata sang surveyor ini agak cukup lama di sana, saudara. Cukup lama dia tinggal di sana. Setelah 10 hari, surveyor yang kedua ini kembali melaporkan apa yang dia temukan di lapangan, saudara. Dengan penuh antusias dan semangat yang berapi-api, saudara, surveyor kedua ini memberikan laporan yang berbeda dengan yang pertama kepada pimpinan. Dengan nada yang penuh ambisius, dia mengatakan kepada pimpinannya, "Pak, ini saatnya perusahaan kita akan berkembang pesat." "Gimana maksudmu?" kata sang pimpinan. Sang surveyor kedua ini menjelaskan bahwa penduduk suku aborigin luar biasa, dia bilang. Tidak satu pun mereka yang pakai sepatu. Tidak satu pun. Jangankan pakai sepatu. Pakai pakaian aja mereka jarang sekali. Terus tanya sang pimpinan penasaran. "Menurutku kita pasti berkembang di sana. Karena kita belum punya saingan. Belum ada saingan kita di sana, kita pasti berkembang," dia bilang. "Maksudmu gimana?" katanya. "Kalau mereka tidak bisa pakai sepatu, mereka nggak bisa pakaian, bagaimana kita berkembang?" katanya. Sang surveyor kedua ini mengatakan, "Pak, kita cukup mengajari mereka apa manfaat sepatu dan apa manfaat sendal dan apa manfaat pakaian bagi mereka. Memang agak sedikit capek dan butuh sedikit waktu aja untuk kita memberikan pengertian kepada mereka bahwa ada sebuah kehidupan yang indah kalau mereka bisa pakai pakaian seperti orang yang tinggal di kota. Asal kita sabar saja. Kalau kita berhasil mengajari mereka dan membiasakan mereka pola hidup modern, maka kita tidak hanya jual sepatu, kita juga bisa jual pakaian, kita juga bisa jual sendal kepada mereka. Dan saya percaya perusahaan kita akan maju." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 2 orang salesman ini, tentu saudara sudah bisa menebak siapa yang memiliki masa depan yang cerah dan siapa yang hidupnya akan biasa-biasa. Dua orang surveyor, 2 orang salesman mensurvei tempat yang sama. Orang yang disurvei itu sama, produk yang akan dipasarkan sama. Tetapi 2 salesman ini melihat dengan cara pandang yang berbeda. Dengan cara pandang yang berbeda. Saya percaya hal ini sering kita temukan di dalam gereja. Bergereja di tempat yang sama, punya pendeta yang sama, waktu ibadahnya sama, firman Tuhan yang didengar sama, tapi kualitas rohaninya bisa berbeda. Kenapa? Cara pandang. Cara
pandang. Dan ketika kita punya cara pandang yang berbeda, tentu reaksi kita berbeda. Kalau reaksi kita berbeda, maka tindakan-tindakan kita pun berbeda. Kalau tindakan-tindakan kita berbeda, maka hasil yang kita capai pun berbeda. Dan masa depan kita pun berbeda. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Tetapi yang membedakan itu di cara pandang. Dan tidak sedikit orang menganggap enteng cara pandang. Tidak mau memperbaharui cara pandang. Apa yang kita baca di dalam kitab Bilangan tadi, Bapak Ibu, Bilangan pasal 13 dan 14 tadi, saudara nanti bisa baca semua itu. Dua pasal itu. Kalau saudara pelajari baik-baik, ada banyak pelajaran penting yang bisa kita dapat. Di dalam Bilangan itu, ada dua kelompok orang dengan cara pandang yang berbeda dan reaksi yang berbeda, tindakan yang berbeda, sehingga menghasilkan masa depan yang berbeda. Tentu keinginan Tuhan kepada orang Israel adalah supaya mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan Mesir dengan melakukan suatu tindakan-tindakan 10 tula yang spektakuler, memakan banyak korban di Mesir, dengan tanda ajaib. Tuhan mau orang Israel seluruhnya masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ternyata dari semua angkatan pertama yang 17 tahun, 18 tahun ke bawah, yang keluar dari Mesir, cuma 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Cuma 2 orang. Dari sekian banyak orang. Sisanya yang masuk ke tanah Mesir itu orang yang lahir di padang gurun. Bapak Ibu, kenapa bisa seperti itu? Saya percaya ketika Tuhan tebus kita dengan harga yang mahal, dengan nyawanya sendiri, tentu apa yang Tuhan sediakan kepada kita itu perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar. Karena untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan, harganya mahal. Yesus harus mati di atas kayu salib. Tetapi kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa saja? Apakah Tuhan pilih kasih? Tentu tidak. Kita punya tanggung jawab untuk menata cara pandang kita. Kita punya tanggung jawab untuk menata respon kita. Kita punya tanggung jawab untuk menata tindakan kita. Kita punya tanggung jawab untuk menata karakter kita. Baru Tuhan berikan masa depan kepada kita. Apa yang kita pelajari dari kitab Bilangan, Bapak Ibu, saat itu orang Israel sudah sangat dekat dengan tanah perjanjian, saudara. Sudah sangat dekat. Mereka sudah dekat dengan Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Ketika mereka berada di padang gurun Paran, Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus orang mengintai tanah Kanaan. Kenapa harus diintai, saudara?
Karena memang mereka harus taklukkan penduduk negeri itu. Jadi mereka harus mengatur kekuatan. Karena begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus berperang dulu. Setelah mereka berperang, mereka harus mengelola tanah itu. Karena begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mana sudah tidak turun lagi, saudara. Mereka harus bekerja keras. Maka Musa mengutus 12 orang. Dan ini orang-orang pilihan, mewakili 12 suku Israel. Untuk mengintai bagaimana kira-kira tanah itu, saudara. Bagaimana kira-kira penduduknya. Karena mereka harus taklukkan itu, saudara. Harus taklukkan. Jadi memang dalam hidup ini ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Jangan coba-coba mengerjakan bagiannya Tuhan, dan jangan coba-coba tidak melakukan bagiannya kita. Memang janji Tuhan sama kita itu baik. Rencana Tuhan baik. Bagian Tuhan itu memberkati. Bagian kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa mengutus 12 pengintai. Di dalam Bilangan 13 ayat 17 sampai 20 dikatakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Mereka harus mengukur kekuatannya, saudara. Sehingga mereka mengatur strategi. Jadi kalau ada orang, saudara, bekerja tanpa strategi, tanpa mengukur kekuatan, saya pikir yang penting mengalir katanya, itu saya pikir bukan Alkitabiah, saudara. Belum Alkitab. Kita harus perlu mengadakan analisis SWOT, saudara. Ya, kalau saudara pernah belajar di manajemen, ada yang namanya analisis SWOT. Kita harus tahu apa strength-nya kita, kekuatannya kita. Kita harus tahu apa weakness-nya kita, kelemahannya kita. Kita harus tahu opportunity-nya kita, kesempatannya kita. Kita harus tahu threat, ancamannya, saudara. Perlu. Di dalam posisi seperti ini, kondisi COVID-19 yang begitu merajai, saudara, yang begitu masuk ke semua sendi kehidupan, saudara. Kita harus tahu. Kita harus betul-betul tahu kekuatan kita di mana. Tentu kekuatan kita di iman kita, saudara, kepercayaan kita. Itu strength-nya kita. Tapi kita harus tahu weakness-nya kita. Jangan sudah kita punya penyakit paru-paru, kita sudah punya kelemahan fisik, tapi kita sembrono hidup, ya itu bunuh diri, saudara. Kita harus juga bisa melihat opportunity, kesempatan apa yang bisa kita lakukan. Acara kita pada hari ini, atau acara masa depan cerah bersama Tuhan, itu merupakan opportunity yang saya lihat di tengah-tengah ancaman. Ini kesempatan kita berbagi firman lewat online. Karena itu opportunity-nya, kesempatannya. Bisnis-bisnis apa yang bisa kita temukan? Opportunity apa yang bisa kita dapatkan? Nah, ancamannya apa? Threat-nya apa, saudara? Pengusaha-pengusaha harus mulai berpikir keras untuk melakukan analisis SWOT, saudara. Analisis SWOT, saudara. Gereja pun hari ini, apalagi gereja-gereja besar, gereja-gereja modern, sedang harus melakukan analisis SWOT, saudara. Kalau enggak, kita susah melakukan pelayanan kita dengan new normal ini. Itulah mungkin yang sedang Tuhan ajak Musa untuk melihat itu, saudara. Jadi mereka amati, kira-kira gimana ini menghadapi mereka ini. Jadi ketika kita mengikut Tuhan bukan berarti mengalir-mengalir tanpa punya strategi. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku,
Yaitu seperti orang bangun rumah, hitung anggarannya katanya. Hitung anggarannya. Kira-kira kamu mampu nggak? Sama ini saudara. Jadi hari-hari ini saudara, berdoa itu penting, itu nomor satu. Cari kehendak Tuhan penting, tapi kita harus perlu melakukan analisis SWOT saudara. Supaya kita bisa memenangkan pertarungan ini saudara. Oke, saya lanjut saudara. Di ayat 19-20 udah katakan pasal 13, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi 12 orang pengintai diutus melihat kondisi tanah Kanaan itu. Saudara bisa bayangkan, mereka selama ini budak di Mesir. Budak saudara. Mereka bukan punya mental petarung. Mereka bukan punya mental pengusaha. Mereka bukan punya mental apalagi saudara, percaya diri. Mereka budak. Selama di padang gurun, mereka dipelihara Tuhan. Mereka nggak perlu cari makan. Mereka nggak perlu berjuang untuk makan. Tuhan sediakan mana. Saudara, tiba-tiba mereka harus masuk ke negeri yang sangat subur, berlimpah susu dan madu. Dan di sana mereka harus menaklukkan negeri itu. Makanya perlu dianalisa saudara. Perlu diukur kekuatan. Ternyata ini menjadi sumber masalah saudara. Yang akhirnya mereka harus berputar-putar lagi 40 tahun saudara. Coba, kalau saudara salah dalam meresponi sesuatu, kalau saudara dan saya salah dalam melihat sesuatu, salah dalam meresponi, itu janji Tuhan itu bisa diputar 40 tahun saudara, baru kita bisa nyampe. Jadi Tuhan itu sebenarnya bukan tidak ingin cepat menolong kita. Tuhan itu bukan tidak ingin cepat memberkati kita. Tetapi karena kita nggak siap, makanya diputar-putar Tuhan dulu saudara. Jadi kalau kita hari-hari sedang diputar-putar Tuhan saudara, jangan salahkan setan saudara. Jangan salahkan Tuhan. Bisa jadi kita aja yang punya mental block saudara, pola pikir block, nggak open minded saudara. Kita nggak mau terbuka. Saudara, setelah 40 hari ke-12 pengintai ini mengamat-amati negeri itu, mereka buat laporan. Ternyata dari 12 orang pengintai ini ternyata terbentuk menjadi 2 tim saudara. 2 pola pikir. Kan sering kayak gitu ya di dalam perusahaan, ada blok A, blok B saudara. Itu kalau sudah blok-blokan gini kacau saudara. Di gereja ada blok A, blok B saudara. Biasanya ini menunjukkan ketidakdewasaan saudara. Ketidaksiapan. Mulai blok-blok dalam persekutuan ada blok A, blok. Dan biasanya kalau udah kayak gini nggak jadi apa-apa saudara. Ada 2 kelompok. Yang cilakanya saudara. Yang cilakanya. Yang paling banyak. Kelompok yang ngaco. Jadi kalau saudara di mana-mana. Yang benar itu jadi minoritas. Itu alkitabiah saudara. Biasanya yang ngaco itu lebih banyak daripada yang benar. Sama saudara. Sama. Jadi kalau saudara ingin hidup benar, dan saudara temukan yang hidup benar itu nggak banyak, yang ngaco lebih banyak, ya sama. Sama. Jadi kelompok pertama terdiri dari 10 pengintai. Kelompok kedua terdiri dari 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb.
Jadi kalau di perusahaan, saudara, di perusahaan itu lebih banyak yang ngaco, ya itu wajar. John Maxwell bilang gini, saudara, ada hukum yang disampaikan oleh John Maxwell, dan ini berlaku di standar rohani, berlaku di sekuler, yang namanya hukum Pareto, saudara. Hukum Pareto. Hukum Pareto itu 20-80. Dari 100% itu cuma 20 orang yang bisa diandalkan. Yang 80 orang nggak bisa diandalkan. Gereja coba perhatikan. Dari gereja, misalnya jemaat 1000, yang sungguh-sungguh itu memikirkan gereja itu cuma 200 orang, saudara. Sama seperti pelanggan saudara, kalau saudara buka toko, dari pelanggan saudara 100 orang, 20 orang itulah yang perputaran omset terbesar. Itu hukum Pareto. Hukum Pareto. Hukum Pareto. Seorang hamba Tuhan yang pernah membuat penelitian, saya lupa namanya, di Amerika, saudara, dia bilang cuma 20% orang Kristen yang imannya benar. Nah, sama, saudara. Jadi ternyata dari 12 pengintai ini, saudara, terjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 10 orang, kelompok 2 itu cuma 2 orang, saudara. Nah, coba kita lihat laporan dari kelompok 1 yang 10 orang pengintai. Di ayat 27 nanti saudara lihat, sampai 29 dikatakan seperti ini. Mereka menceritakan, jadi mereka begitu sampai laporan langsung mencari Yosua, mencari Musa dan Harun. Mereka semangat. Dia katakan laporan mereka. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang-orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Nggak cukup sampai di situ, saudara. Jadi mereka ceritakan bagaimana kondisi di sana. Memang itu real, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mereka melihat orang itu? Nah, ini yang penting, saudara. Masalahnya bisa sama, tapi cara kita melihat masalah itu bisa berbeda. Nah, itu yang menentukan hidup kita, saudara. Tidak cukup sampai situ. Di pasal 13, ayat 32 sampai 33. Disinilah mereka mulai ngaco, saudara. Memang apa yang mereka sampaikan itu benar. Itu fakta, real. Sama seperti kita. Memang hari ini susah. Memang hari ini sulit. Memang hari ini pandemi ada. Itu realita yang kita sedang hadapi. Tetapi ada orang yang justru dalam pandemi ini semakin produktif. Ada yang stres, ada yang putus asa, bahkan ada yang meninggal. Faktanya sama. Tapi cara melihat dan responnya bisa berbeda. Bagaimana saudara melihat ini? Bagaimana kita meresponin ini? Itulah yang akan menentukan siapa kita setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Bapak Ibu, come on, mari kita bangkit. Ubah dari cara pandang. Ketika orang 10 pengintai melihat, saudara, itu realita yang mereka lihat. Tapi respon mereka di ayat 32 sampai 33 ini yang berbahaya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Nah, saudara, kabar apa yang saudara sampaikan? Ketakutan? Teror? Atau
pengharapan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Coba lihat. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami. Perhatikan. Kami lihat diri kami. Mereka fokus kepada dirinya seperti belalang. Minder langsung mereka, saudara. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Gambar diri mereka langsung rusak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari laporan 10 pengintai. Yang pertama, mereka menyetujui dan membawa bukti. Ada buktinya, mereka tunjukkan bahwa tanah Kanaan berlimpah susu dan madu, subur. Tapi bangsa-bangsa yang diam di sana kotanya berkubu dan sangat besar. Benar? Nah, ini yang berbahaya. Mereka menyampaikan kabar busuk kepada orang Israel. Hati-hati dengan kabar busuk, saudara. Membesar-besarkan masalah. Ayat 31 pasal 13 dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Karena mental mereka sudah down, cara pandang mereka sudah salah. Mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan yang besar, yang sudah mengeluarkan mereka dari Mesir, yang sudah membawa mereka menyeberang laut Teberau, yang sudah melihat Musa membuat mujizat. Itu tidak bisa lagi mereka lihat. Ketika cara pandang kita salah, akhirnya fokus kita hanya kepada diri kita. Kita nggak mampu lagi melihat kebesaran Tuhan. Itulah yang menghancurkan masa depan kita. Saudara, hati-hati. Hati-hati dalam melihat. Hati-hati dalam merespon. Akibat dari laporan mereka, saudara, berbahaya. Di pasal 14 ayat 1-3 dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Lihat, seolah-olah mereka menyesali perbuatan Tuhan yang membawa mereka keluar. Seolah-olah mereka menyalahkan Tuhan, saudara. Mereka menyalahkan Tuhan. Mereka tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan. Ke-10 pengintai ini akhirnya mempengaruhi seluruh orang Israel untuk memberontak. Mereka bukan cuma memberontak kepada Musa, tetapi memberontak kepada Tuhan. Cara pandang kita yang salah, itu akan mempengaruhi banyak orang. Apalagi kita hamba Tuhan. Itu bisa mempengaruhi banyak jemaat. Apalagi kita seorang bapak atau ibu, bisa mempengaruhi anak-anak. Berapa banyak orang tua merusak mental anaknya, saudara? Banyak, tanpa sadar. Karena cara pandang orang tua yang salah. Ketika penagih hutang datang, orang tuanya bilang sama anaknya, nak, sampaikan kalau bapak nggak ada di rumah. Diajari anaknya berbohong. Suatu saat orang tuanya yang dibohongi, saudara.
Saudara, hati-hati dalam bersikap. Karena itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, saudara. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas di padang oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Perhatikan, cara pandang yang salah dari 10 pengintai ini, akhirnya mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang Israel, yang membawa mereka keluar dengan tanda-tanda ajaib, sehingga mereka membesar-besarkan masalah dan gak bisa melihat lagi bahwa Tuhan lebih besar dari masalah mereka. Hati-hati, saudara. Kalau sampai kita udah gak bisa melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita, ciri khasnya kita mulai bersungut-sungut, kita mulai memberontak. Dan mereka memprovokasi orang Israel memberontak kepada Tuhan. Memprovokasi. Bagaimana nasib 10 pengintai, saudara? Kalau saudara baca di pasal 14 ayat 36 sampai 37 dikatakan, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Yang 10 pengintai saat itu mati, dan yang memberontak saat itu kepada Musa, mereka pun tidak masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tunggu sampai semua mati di padang gurun, baru orang Israel akhirnya 40 tahun kemudian masuk ke tanah Kanaan. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Jadi hati-hati, saudara, dengan cara pandang kita, karena itu menentukan reaksi dan respon kita, dan itu menentukan tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita menentukan karakter kita. Karakter kita menentukan masa depan kita, saudara. Kita kembali ke Yosua dan Kaleb. Bagaimana laporan mereka? Di pasal 13 ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dia tahu mereka pasti menang, bukan dengan kekuatannya, tapi karena ada Tuhan bersama mereka. Cara pandang Yosua dan Kaleb, saudara, mereka percaya bahwa mereka akan menaklukkan penduduk Kanaan, karena mereka percaya Tuhan yang menolong mereka mengalahkan orang Kanaan. Hal itu bisa kita lihat di pasal 13 ayat 30, di pasal 14 ayat 6 sampai 9 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Lihat, mereka melihat Tuhan, saudara. Masihkah saudara melihat Tuhan di dalam kondisi yang sulit ini? Masihkah saudara melihat Tuhan di tengah-tengah pandemik ini? Masihkah saudara mampu melihat Tuhan lebih besar daripada COVID-19 yang sangat kecil ini? Masihkah saudara melihat Tuhan lebih besar daripada resesi ekonomi yang sedang terjadi? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Lihat, jangan memberontak sama Tuhan, dan janganlah takut kepada negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Saudara, jangan takut sama masalah. Ada Tuhan yang menyertai kita. Bagaimana nasib Yosua dan Kaleb?
Kalau saudara baca selanjutnya, saudara, mereka tetap hidup dan masuk ke tanah Kanaan. Di pasal 14 ayat 38 katakan, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah mulai dari cara pandang. Milikilah cara pandang Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki cara pandang Tuhan? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan renungkan firman. Jangan renungkan masalah. Jangan renungkan sakit penyakitmu. Jangan renungkan kekecewaanmu. Renungkan firman. Ketika kita renungkan firman dan kita taat sama firman, cara pandang kita adalah cara pandangnya Tuhan. Maka reaksi kita reaksi seperti yang Tuhan mau. Maka nasib kita pun masa depan cerah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ampuni kami kalau kami seringkali memiliki cara pandang yang salah. Sehingga respon kami salah, tindakan kami salah. Kami tahu tidak ada yang jahat yang dari Tuhan. Segala sesuatu yang dari Tuhan baik adanya. Dan Engkau memberikan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan. Mampukan kami memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Mampukan kami melihat segala sesuatu sama seperti Tuhan Yesus melihat. Mampukan kami meresponi segala sesuatu sama seperti Tuhan Yesus meresponinya. Bawa kami terus masuk ke dalam rencana-Mu. Apapun keberadaan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini Tuhan. Bawa mereka memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Mampukan setiap anak-anak-Mu meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponinya. Berkati mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat hari ini. Kami juga percaya Engkau lebih besar dari masalah bangsa ini Tuhan. Engkau lebih besar dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau punya rencana atas Indonesia. Engkau punya rencana atas gerejamu. Engkau punya rencana atas umatmu. Mampukan kami melihat pandemi ini dengan cara pandang yang benar dan meresponi pandemi ini dengan cara pandang yang benar. Jangan biarkan umatmu menjadi lemah sehingga kami memberontak kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pelihara umatmu. Lindungi umatmu. Pulihkan bangsa ini. Berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Mulai Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri dan semua stafnya, semua gubernur, semua wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil. Hikmat bijaksana Tuhan memimpin mereka. Biar lewat pandemi ini bangsa ini melihat kebesaran Tuhan. Dan mereka memuliakan Kristus. Dan mereka melihat keajaiban kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus. Dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pulihkan bangsa ini. Berkati bangsa ini. Pulihkan gereja Tuhan. Pulihkan umat Tuhan. Pulihkan hamba-hamba Tuhan. Berkati TNI Polri. Yang dipercaya untuk menjaga keamanan. Beri mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran. Hikmat bijaksana. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Berkati semua para medis. Semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas. Tuhan jagai, lindungi mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan. Hikmat bijaksana Tuhan. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu akan memenuhi Indonesia. Nama-Mu akan dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau. Berkati JJKP tempat kami siaran. Kasih kebenaran, damai sejahtera-Mu tinggal di tempat ini. Apapun yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Bawa semua orang yang ada di rumah ini masuk ke dalam rencana kekal Bapa. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat mengikuti siaran langsungnya, Saudara boleh mengikuti lewat channel YouTube kita. Saudara bisa buka channel kita MDC Tulung Agung. Semua renungan-renungan yang kita bagikan siaran langsung lewat Facebook, kita masukkan juga ke channel YouTube MDC Tulung Agung. Sampai bertemu besok jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua.